Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dalam program Suara Pengharapan. Dan kembali kita akan sama-sama untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itulah sumber kekuatan kita. Dan melalui belajar firman Tuhan, kiranya iman kita semakin dikuatkan di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai acara kita dan kita akan menaikkan pujian Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang setia, yang selalu menyediakan segala yang kuperlukan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Baik, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali berjumpa dengan para pemirsa program Suara Pengharapan, dan kami rindu melalui pertemuan kami ini, dan ketika kami sungguh-sungguh memasang telinga kami untuk belajar firman-Mu, biarlah Engkau boleh mengurapi kami, hamba-Mu, bahkan boleh mengurapi semua pemirsa yang ada, sehingga melaluinya kami boleh diberkati. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk kami memiliki iman pengharapan yang semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mulai pembelajaran firman Tuhan hari ini. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita, dan tema hari ini adalah Allah yang menyediakan, ya, Allah yang menyediakan atau Allah Yehova Jireh. Mari kita baca sama-sama dalam Kejadian 22 ayat 9 sampai 14. Di sini berkata, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, dan disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kamu apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, seringkali kita melihat bagaimana orang mencari Tuhan. Sebenarnya mereka tidak tulus untuk sungguh mencari Tuhan. Terkadang mereka hanya cuma mencari tangannya. Dengan kata lain, dia hanya ingin mencari berkat-Nya. Saudaraku, penyediaan Tuhan itu bukan sekedar untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, melainkan belajar berbicara tentang kepercayaan penuh kepada Sang Pemberi berkat. Ya. Kalau kita seringkali orang mencari berkat-Nya, ketika berkat habis, kita nggak bisa apa-apa. Tetapi kalau kita belajar sungguh-sungguh mencari Sang Pemberi berkat, ya, berkat habis Tuhan kasih lagi, ya, berkat habis Tuhan sediakan. Artinya apa? Allah menyediakan apa yang kita butuhkan, itu bukan membuat kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang manja dan cengeng, ya. Kalau nggak diberkati nangis-nangis, tetapi ketika diberkati haleluya dan melupakan Tuhan begitu saja. Saudaraku, di sini kita belajar bagaimana kisah Abraham, di mana dia dijanjikan oleh Tuhan bahwasanya keturunanmu itu banyak seperti pasir di laut, bintang di langit, ya. Dalam usianya yang sudah senja, ya. Secara logika tidak mungkin, ya, Abraham bisa meneruskan keturunan. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Akhirnya Abraham pun diberikan anak melalui istrinya Sarah.
Dan apa yang terjadi saudaraku ketika Tuhan sudah memberikan anak dan Abraham begitu bersuka cita, bersemangat. Karena apa? Karena janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Namun demikian Tuhan kembali berkata pada Abraham, Abraham, besok kamu pergi ke Gunung Moria dan kamu harus mengajak anakmu untuk memberikan persembahan korban bakaran kepadaku. Terus Abraham nanya, apa yang harus dikorbankan? Ya, apakah saya perlu bawa domba dan lain sebagainya? Tidak. Ya, kau bawa anakmu naik ke Gunung Moria. Apa yang terjadi saudaraku? Abraham memiliki kepercayaan penuh untuk taat mendengar suara Tuhan. Dan dia bersama anaknya Ishak pergi ke Gunung Moria. Dan sampai di sana, ya, Tuhan mengatakan, persembahkanlah anakmu. Ya, akhirnya walaupun mungkin secara logika, secara jasmani, anak yang ditunggu-tunggu kehadirannya sedemikian lama, tetapi ketika Tuhan meminta, berkat ini datang, dia sadar berkat ini datangnya dari Tuhan. Dia mencoba belajar percaya, dia mencoba taat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan benar, ya, dia mempersembahkan anaknya Ishak di atas Gunung Moria. Saudaraku, di sini kita melihat bahwasanya penyediaan Tuhan itu terkadang dibutuhkan ketaatan. Di awal sempat saya katakan, Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang manja. Ya, kalau nggak diberkati nangis, tapi kalau sudah diberkati haleluya. Ya, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan, asalkan kita hidup dalam iman dan ketaatan akan Tuhan. Ya. Abraham membangun mezbah, menyusun kayu, dan mulai mengikat anaknya Ishak, ya, dan mengulurkan tangannya untuk menyembelih anaknya. Di sini kita melihat tindakan ketaatan yang cukup radikal yang dimiliki oleh Abraham. Karena apa? Abraham benar-benar mengikuti apa kata Tuhan. Makanya di sini kita belajar sesuatu yang sangat penting, ya. Tuhan itu pasti menyediakan, asalkan kita hidup dalam ketaatan. Tuhan itu pasti mencukupi, asalkan kita memiliki iman, percaya yang diwujudkan dalam ketaatan melakukan kehendak-Nya. Jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan seringkali menyediakan solusi yang tepat di saat kita sudah melangkah dalam ketaatan. Ya. Artinya apa? Ketika kita berjalan dalam ketaatan, sebenarnya Tuhan sudah siapkan apa yang kita butuhkan. Ya. Apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti memberikan. Ya, ingat ya, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya. Karena apa? Tuhan memberkati kita. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Itu bukan berdasarkan selera keinginan kita, tetapi berdasarkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dan ini adalah pelajaran penting, saudaraku, betapa seringkali kita merengek-rengek minta berkat Tuhan. Ya, dengan alasan saya sudah melayani, dengan alasan saya sudah melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi Tuhan pengen ketika kita diuji, siap enggak? Ketika Tuhan menginginkan sesuatu yang terbaik dalam hidupmu, siap enggak engkau melakukan? Ya. Abraham secara logika, ini berkat sudah diberikan Tuhan, mestinya dia sayang banget. Ya. Tetapi dia sadar Ishak ini adalah pemberian Tuhan, anaknya Ishak ini. Sehingga apa yang dilakukan? Dia mencoba taat. Ya, saudaraku, pelajaran ini penting banget bahwasanya Tuhan pasti menyediakan, asalkan kita hidup dalam ketaatan melakukan kehendak-Nya. Asalkan kita memiliki iman percaya,
Ya, ketika kita hidup dalam ketaatan, ya, Tuhan pasti menyediakan apa yang kita perlukan. Kemudian yang kedua, saudaraku, di sini kita melihat bahwasanya penyediaan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ya, saudaraku, karena ketaatan iman Abraham kepada Tuhan, ya, ketika dia suruh mempersembahkan anaknya Ishak, dan dia melakukan. Bahkan anaknya Ishak sudah diikat, kemudian dia sudah menyiapkan pisaunya untuk menyembelih anaknya ini. Tapi apa yang terjadi ketika dia hendak menyabitkan pisaunya ini? Terdengarlah suara dari malaikat, "Abraham, Abraham, jangan sekali-kali kau sentuh anakmu Ishak itu." Lalu apa yang terjadi? Abraham seketika itu juga dia tertegun. Terus apa yang ku persembahkan? Ternyata Tuhan sudah menyediakan. Lihatlah di sana ada domba di semak belukar. Saudaraku, kalau kita lihat timingnya, itu kayaknya pas banget. Di saat Abraham sudah mengacungkan pisaunya untuk menyembelih Ishak. Di saat itu juga Tuhan tahu persis bahwasanya Abraham tidak menyayangi anaknya lebih daripada Tuhan. Abraham menyayangi anaknya, tetapi dia lebih menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Saudaraku, kalau kita belajar hidup dalam ketaatan melakukan firman Tuhan, sebenarnya kita tidak usah terlalu cemas, khawatir. Ya, memang secara manusia kita kadang punya kebutuhan yang tidak bisa kita anggap enteng, ya, hanya dengan ngomong percaya. Kenapa? Akal, pikiran, mata jasmani kita itu selalu biasa melihat apa yang terlihat. Dan kita kadang nggak bisa melihat dengan iman apa yang sudah Tuhan sediakan. Tetapi inilah pelajaran penting yang kita harus miliki dari tokoh keteladanan Abraham. Bahwasanya Tuhan itu pasti menyediakan tepat pada waktunya. Bahwasanya Tuhan menyediakan itu tidak lebih maju, tidak lebih mundur. Dikatakan tepat pada waktunya. Makanya pengkhotbah katakan apa? Semua indah pada waktunya. Nah, ngomong waktunya di sini adalah bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Kairosnya Tuhan. Artinya saudaraku, ketika kita ingin Tuhan beracara dalam kehidupan kita, ketika kita ingin mendapatkan pernyataan kuasa pertolongan Tuhan, yang penting kita taat, maka Tuhan sediakan tempat pada waktunya. Maka Tuhan siapkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka Tuhan mencukupkan apapun yang menjadi keperluan kita. Oleh karena itu penting bagi kita, ya, bahwasanya kita memiliki iman dan ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, dan apa yang terjadi ketika Tuhan sudah menyatakan kuasa pertolongannya terhadap Abraham, sehingga bukan Ishak yang dipersembahkan, tetapi anak domba yang tersangkut di semak belukar. Ya. Sehingga kalau kita membaca di ayat 14 di sana dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan yang menyediakan. Saudaraku, kalau Tuhan sudah beracara, adakah pengakuan kita terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan? Bisakah kita berkata seperti Abraham, Tuhan yang menyediakan? Nah, seringkali kita minta berkat, Tuhan berikan berkat, ya, tetapi kita seringkali melupakan, bahkan tidak pernah mengakui bahwa itu adalah datangnya dari Tuhan. Tetapi satu hal,
yang Abraham lakukan ya ketika dia mempersembahkan anaknya Ishak, tetapi tidak jadi dipersembahkan karena Tuhan menyediakan korban yang harus dipersembahkan. Maka Abraham menamai itu Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan, Allah Yehova Yireh. Ya, artinya apa? Allah yang melihat apa yang menjadi keperluan kita. Allah Yehova Yireh artinya Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan itu Tuhan sediakan bagi kita. Saudaraku, sekali lagi, kalau ngomong-ngomong penyediaan berkat Tuhan, ya, berkat Tuhan itu bukan hanya materi. Ya, seringkali kita mengukur berkat Tuhan itu hanya sebatas materi, uang, harta benda, materi yang bisa dilihat oleh mata. Ya. Apa yang dipersembahkan oleh Abraham adalah anak domba. Artinya apa? Anak domba adalah gambaran bahwasanya Tuhan telah menyediakan keselamatan. Artinya apa? Berkat yang lebih hakiki, berkat yang lebih esensi, kebutuhan yang paling mendasar yang dicari semua umat manusia. Yang utama itu Tuhan telah sediakan, yaitu apa? Kehadirannya ke dunia ini untuk menjadi korban anak domba yang harus disalib supaya kita diselamatkan. Jadi saudaraku, kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu setia mengasihi kita. Namun Tuhan tidak ingin menjadikan kita anak-anak Tuhan yang cengeng, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang tidak tahu diri. Ya. Tetapi Tuhan ingin kita terus berjalan dalam iman dan ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan percayalah, ketika kita berjalan dalam ketaatan kehendak Tuhan, maka Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhan kita tepat pada waktunya. Apa yang Tuhan lakukan dikatakan indah pada waktunya. Dan kita melihat bagaimana orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita melihat bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab, orang yang berjalan dalam melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Ya. Saudara melihat bagaimana Elia ketika dia ada di Sungai Kerit. Ya, di sana dia secara namanya di pinggir sungai, ya paling bisa hanya minum air sungai. Tetapi Tuhan sanggup memelihara Nabi Elia, ya. Dia bisa mengirimkan gagak yang membawa makanan untuk Elia. Dan itu rutin pagi dan sore. Ya. Artinya apa? Cara Tuhan menyatakan pemeliharaannya, cara Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, kadang tidak bisa selalu diduga dengan logika. Nah, kalau ngomong-ngomong burung gagak, ya, dia cari makan mestinya dimakan sendiri. Tetapi burung gagak pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk memelihara Elia. Dan bukan hanya itu, ya, ada seorang janda Sarfat yang anaknya sudah meninggal. Dan dia mungkin kelaparan, ya, karena memang saat itu lagi musim kering, ya. Tetapi bagaimana Tuhan menyatakan pemeliharaannya? Ya, datanglah seorang nabi Tuhan dan mengatakan pada janda Sarfat, kamu akan hidup, apa yang kamu punya berikan dulu kepadaku, masaklah untukku. Dan apa yang terjadi ketika janda Sarfat hidup dalam ketaatan, melakukan apa yang nabi Tuhan katakan, apa yang terjadi? Ya, minyak segenggam, tepung segenggam, minyak setetes. Dia bisa dia masak, dia bisa pakai makan untuk dia hidup.
Bahkan bukan hanya itu saja, ya, apa yang Tuhan lakukan lebih daripada yang dia minta. Karena apa? Anaknya yang meninggal pun didoakan dan akhirnya hidup kembali. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, ketika kita belajar hidup dalam ketaatan, melakukan apa yang Tuhan mau, kita tidak perlu khawatir. Karena Allah begitu setia, karena Allah begitu peduli, dan Allah sekali-kali berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita belajar untuk memiliki iman ketaatan yang penuh seperti Abraham. Dan jangan pernah kita mendikte Tuhan harus sesuai dengan waktu kita, harus sesuai dengan selera kita. Terkadang doa-doa kita itu terkesan memaksa, ya, memaksa Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan itu kayak satpam yang bisa diperintah-perintah. Ingat saudaraku, Tuhan adalah Allah yang berdaulat dengan segala rencana dan kehendaknya. Yang perlu kita lakukan adalah, apakah kita sudah berjalan dalam iman ketaatan melakukan apa yang Tuhan mau. Ketika saudara melakukan ketaatan terhadap apa yang Tuhan mau, yakinlah dan percayalah, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi hidupmu dan hidupku. Kiranya saudara semakin dikuatkan dalam iman pengharapan untuk terus berharap, beriman, percaya kepada Tuhan. Karena Allah kita Allah yang menyediakan, karena Allah kita adalah Allah Yehovah Yireh, Allah yang mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Walaupun terkadang rasanya Tuhan seolah-olah meninggalkan kita, karena kita ingin waktu Tuhan itu seperti waktu kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meski doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong,
Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan, kami boleh memiliki Allah yang peduli, Allah yang setia, Allah yang menyediakan apa yang menjadi keperluan kami. Walaupun sekali Kau tidak menolong, tetapi kalau kami melihat pertolongan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Oleh sebab itu, ajar kami untuk tetap percaya. Menolong berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau firman-Mu ngajari kami untuk kami boleh memiliki iman, ketaatan yang sungguh-sungguh seperti Abraham. Karena kalau ataupun sampai hari ini Tuhan memelihara kami, Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan. Tuhan tidak ingin kami menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng, anak-anak Tuhan yang manja, tetapi anak-anak Tuhan yang memiliki iman percaya bahwa Tuhan pasti sediakan, asalkan kami hidup dalam ketaatan, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kami meyakini pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Ajar kami untuk terus memiliki iman percaya seperti Abraham. Karena kami tahu Engkau pasti menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Karena kami tahu Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah mata iman hati kami terus memandang kepada Tuhan. Dan melihat bagaimana bahwasanya Tuhan itu setia, bahwasanya Tuhan sungguh-sungguh peduli dan pelihara kami. Dan biarlah kami memiliki iman dan ketaatan yang semakin hari semakin kuat, yang semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat seluruh pemirsa yang ada, sekiranya mereka yang sedang bergumul menghadapi segala kekurangan, penderitaan, sakit, penyakit, Tuhan kiranya Engkau hadir, Tuhan kiranya Engkau menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang kekurangan Tuhan limpahkan berkat-Mu, Tuhan cukupkan berkat-Mu, karena Engkau adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan biarlah kuasa Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan iman para pemirsa dimanapun berada. Mereka yang terus belajar percaya, memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Kiranya kuasa-Mu Kau nyatakan, kiranya kuasa-Mu Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami boleh melihat, dan hati kami senantiasa dipenuhi dengan syukur, untuk kami terus memuji menyembah Tuhan sampai akhir hayat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu, sekiranya Bapak Ibu ada pergumulan, pertanyaan, atau pengen sharing hal-hal tentang apa yang Anda alami, kami dengan senang hati akan mendukung dan melayani Bapak Ibu Saudara semua. Dan Bapak Ibu boleh hubungi nomor kami di bawah ini untuk doa ataupun konseling dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati.